Baik, sahabat ADC channel dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama kami di ruang yang sama, yaitu ruang virtual. Anda dari kejauhan dan kami dari dekat Anda. Pancasila di ambang kehancuran. Betulkah itu? Bagaimana pendapat Bapak? Mungkin baik kita kembali dulu ke tahun 1945. Bagaimana proses lahirnya Pancasila itu sendiri. Ini perlu saya sampaikan karena generasi muda sekarang itu jarang suka membaca. Pada tahun 1945 itu Jepang sudah ada tanda-tanda kekhawatiran akan kalah dalam perang Asia Timur Raya. Jadi dalam pikiran Jepang itu mungkin lebih baik Indonesia ini merdeka ketimbang diambil lagi oleh Belanda. Ini yang sering kali dihilangkan oleh ahli-ahli sejarah ya. Jepanglah yang membentuk BPUPKI, Badan Usaha Persiapan Penyelidikan tentang kemungkinan Indonesia merdeka. Anggotanya 67 orang, 7 orang Jepang, kemudian perwakilan dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sunda Kecil, dan lain-lain. Dan golongan-golongan yang ada di Indonesia antara lain 3 orang golongan Tionghoa. Ini yang paling penting karena generasi muda sekarang mengira bahwa orang Tionghoa juga tidak terlibat dalam Indonesia merdeka ya. Dan 1 orang Arab yaitu A.R. Baswedan, kakek dari Anies Baswedan atau juga Novel Baswedan itu duduk di dalam BPUPK ini ya. Jadi BPUPK inilah yang membahas kemungkinan bagaimana negara itu nanti, termasuk dasar-dasar filsafat berdirinya suatu negara yang kita sebut Indonesia. Yang penting itu begini, 3 orang tokoh itu berpidato mulai dari tanggal 29 Juni 1945. Profesor Muhammad Yamin menyampaikan 5 dasar negara yang hampir sama dengan yang kita anu sekarang ya, Pancasila. Istilah Pancasila itu belum begitu terkenal pada waktu itu, walaupun orang-orang Buddha di dunia termasuk di Indonesia sudah mengenal Pancasila. Ya. Ketuhanannya ditaruh di tengah ya. Nah, peri ketuhanan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, keadilan sosial, peri kemanusiaan. Jadi itu sama dengan yang disampaikan oleh Soekarno. Ini saya mau meluruskan, jangan sampai orang kira Soekarno yang mengarang Pancasila ini ya. Lalu siapa yang mengarang Pancasila ini? Yang kedua Profesor Supomo, tahun tanggal 31 Juni, tadi 29 Juni, Profesor Muhammad Yamin dulu ya, yang menyampaikan ini dasar negara yang kita mau buat. Tanggal 31 Profesor Supomo, dia menyampaikan sama 5 ya, keadilan sosial dengan ketuhanan yang Maha Esa itu ditaruh di tengah, tetapi kalimatnya itulah kesejahteraan lahir dan batin. Itu maksudnya ketuhanan ya. Tanggal 1 Juni Soekarno juga berpidato ya, juga tetap ketuhanan ditaruh paling belakang ya. Nah, dia kemanusiaan itu diganti dengan internasionalisme atau kemanusiaan ya. Jadi ini perlu saya ungkapkan, jangan sampai kita salah mengatakan bahwa Soekarno inilah penemu Pancasila. Itu salah ya. Ini menurut pendapat saya salah, karena ketiga tokoh menggunakan
5 dasar walaupun letaknya berbeda-beda ya. Ya. Bahkan yang kita pakai di dalam Pancasila sekarang itu tidak sesuai dengan pidato Soekarno di tanggal 1 Juni ya. Karena tanggal 1 Juni itu ketuhanan itu ditaruh oleh Soekarno juga paling akhir ya. Yang kita pakai sekarang ini sebenarnya dari dasar Jakarta Charter ya. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Nah, susunan yang kita pakai itu adalah dari Jakarta Charter ya, di mana ada kata-kata dalam sila pertama ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, inilah kata-kata kewajiban umat Islam menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ini atas kesepakatan bersama diganti sampai ketuhanan yang maha esa saja. Inilah sumbangan umat Islam yang sangat besar dalam Pancasila dalam bentuk negara ini ya. Ini penting diketahui oleh kita. Lalu sekarang ini Pancasila itu seperti apa ya. Dan saya memang mengatakan, saya pernah mengatakan Pancasila ini diambang kebangkrutan. Iya. Ideologis, setiap ideologi itu dia tidak bersifat kekal ya, hanya Tuhan yang kekal. Saya ambil contoh adalah ideologi komunis yang digagas oleh Marxisme dan Leninisme mulai 1923. Dalam sekejap dia hancur pada 1991 ya, ketika Uni Soviet bubar. Iya. Ya. Lalu kenapa Pak? Jadi melihat sejarah seperti itu bahwa lahirnya Pancasila ini didorong oleh keinginan luhur rakyat Indonesia saat itu yang diwakili oleh beberapa tokoh. Cuman sering hanya satu tokoh yang dimunculkan, yaitu Soekarno. Apa ini tidak ketiga sejarah gitu Pak? Karena itu saya menganjurkan pada generasi muda membaca ya. Baca itu wajar kalau sekarang ini berkuasa itu PDI dan Megawati itu anaknya Soekarno ya. Dan dalam setiap gelombang sejarah ada maksud dari sebuah kekuasaan itu untuk membangkitkan semangat dirinya ya, dengan mengutamakan kedikdayaan, kehebatan dari seseorang ya. Itu terjadi di seluruh dunia. Misalnya orang Amerika membanggakan Abraham Lincoln misalnya ya, itu. Kemudian orang Cina membanggakan Mao Zedong ya. Kemudian orang Rusia membanggakan Lenin, membanggakan Khrushchev ya, dan sebagainya ya. Dan berarti itu bersifat politis ya. Tetapi sejarah itu dia tidak boleh dipolitisir. Ini tujuan saya. Sejarah itu tidak boleh dipolitisir. Dan saya mau mengingatkan lagi, Soekarno sendiri tidak pernah mengatakan saya membuat Pancasila. Soekarno. Jadi kalau ada orang sekarang mengira bahwa Soekarno ini mengarang Pancasila, dia mendustai sejarah. Soekarno sendiri tidak berani mengatakan demikian karena sebelum dia berpidato tentang Pancasila sudah 2 tokoh yang mengemukakan 5 dasar yang sama dengan Soekarno. Iya. Tetapi di rencana untuk kemarin ingin diubahnya ideologi ideologi Pancasila ini Pak, tentang akan menjadikan Pancasila yaitu Trisila, Ekasila. Itu dari Pak Karno, Soekarno itu yang dalam hal ini saya mau bersikap objektif ya menurut pendapat saya. Soekarno itu mengatakan bahwa Pancasila itu bisa diperas menjadi Trisila. Ya, misalnya sosio nasionalisme, internasionalisme, keadilan sosial, tidak apa-apa ya. Kemudian ketuhanan yang berkebudayaan itu ini pendapat pribadi saya, tidak apa-apa ya. Karena di dalam ketuhanan juga harus ada kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Ya toleransi, ya kemudian mengerti tentang kebudayaan, mengerti tentang perbedaan dan sebagainya itu yang walaupun tidak dirumuskan dalam kitab suci masing-masing, tetapi ini kehidupan masyarakat ya.
Tapi saya bukan berarti tidak 100% kita itu menentang setiap ada pendapat orang, tidak begitu ya. Yang ketuhanan yang berbudaya, ada juga banyak agama yang kebudayaan kalau menurut pandangan Islam ya. Kecuali agama-agama samawi dikatakan ini dari Allah, dari Tuhan, tetapi agama-agama lain juga punya pendapat begitu ya. Kan, tetapi dalam ilmu agama Islam itu kita mengatakan itu kebudayaan kan. Tapi bisa saja orang agama lain mengatakan itu cerita saja agama Islam kan, dongeng itu. Itu pendapat masing-masing, karena itu tidak perlu ini dipertajam maksudnya ya kan. Jadi kemudian dari sila itu bisa diperas menjadi eka sila, yaitu gotong royong. Anda cari juga unsur-unsur 5 sila, udah gotong royong ada ya. Tapi bukan ini yang kita pertajam. Misalnya gotong royong itu kan perintah agama Islam, ta'awun ya. Nah, itu kalau dia mau berpolemik mungkin, tapi dia tidak mengerti ta'awun. Misalnya orang-orang Ibu Megawati tidak mengerti ta'awun, jadi dia tidak bela diri, seharusnya dia bela dirinya ya dengan kalau dia dikritik tentang eka sila itu ya. Kemudian gotong royong itu harus keputusan bersama ya, musyawarah ya. Ya, jadi gotong royong itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apa saja di sana ada. Tetapi maksudnya Soekarno itu meringkas ya. Ya, tetapi ini yang kita sekarang sibuk mendiskusikan yang tidak nyambung. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana ini Pak? Belakangan juga ada gelombang demonstrasi yang terus besar-besaran menolak Pancasila, seakan-akan apakah tidak dipahami dulu isi atau konten dari rencana undang-undang yang mau di. Jadi kalau orang politik dia tidak mau paham dan tidak mau membaca itu ya, karena dia mau politik saja. Apa ada indikasi soal itu? Ya, karena dia tidak baca betul-betul sejarah lahirnya Pancasila. Coba itu saya didiskusikan dulu sejarah lahirnya Pancasila itu. Ada gagasan yang besar bagi para pendiri bangsa ini untuk menciptakan satu negara yang dasar-dasarnya seperti yang kita kemukakan tadi. Kemudian ada kaitannya dengan rencana RUU apa itu? Haluan ideologi Pancasila. Haluan ideologi Pancasila. Nah, di sini dia menjadi perdebatan ya. Haluan ideologi Pancasila itu kalau diundangkan itu juga semacam aneh ya. Ideologi itu adalah sikap hidup manusia ya dalam satu bangsa atau kelompok manusia. Misalnya ideologi komunisme yang dianut oleh blok Timur dahulu yang di bawah pimpinan Uni Soviet. Lalu ideologi kebebasan ya, seperti yang digembar-gemburkan oleh orang Amerika. Misalnya dia selalu membela kebebasan, tapi sebenarnya itu adalah bagian daripada penindasan terhadap kebebasan. Ya. Ini saya ambil contoh. Orang Cina mengatur negerinya sendiri, Hong Kong. Kenapa orang-orang Barat itu protes atas nama kebebasan? Saya mau menggarisbawahi ya. Kebebasan yang dimaksud oleh orang-orang Barat itu ya, itu dalam rangka pikiran dia ya, bangsa itu sendiri. Saya mau jelaskan ini pendapat saya. Orang-orang Barat itu dahulu sampai sekarang dia tidak terlalu besar perbedaannya ya. Dia tetap ada dalam kerangka kolonialisme ya, yaitu selalu ingin menjajah, mempengaruhi. Dahulu dia menghisap habis-habisan negara-negara ini, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sekarang dia mau hisap secara kebudayaan, secara pikiran. Ini saya mau bilang sekarang ya.
Jadi tidak setiap pendapat orang Barat tentang kebebasan itu dia benar, ya. Dia bohong, ya. Dia punya agenda untuk mempengaruhi, untuk mendominasi bangsa-bangsa lain. Dan inilah yang disebut sebagai neokolonialisme, ya. Neokolonialisme yaitu bentuk kolonialisme baru. Dahulu dia menghisap habis-habisan kekayaan negara-negara yang dijajahnya. Sekarang dia menghisap negara-negara itu dengan pendapat-pendapatnya. Dan alangkah tragisnya kalau ada kita orang Indonesia yang tidak mengerti ini, ya. Lalu memuja-muja orang Barat, ya, sebagai kampion daripada bangsa, tapi dia bohong, ya. Jangan kamu mengira tidak ada diskriminasi rasial di Amerika Serikat, di mana-mana, ya. Dan lagi sekarang saya membaca ada orang ahli Cina yang lari ke Amerika Serikat. Dia bukan ahli Cina, tapi dia orang Hong Kong yang berdemonstrasi, ya. Dan tetapi semua informasi yang disiarkan di media sosial, di media Indonesia itu semua dari kantor berita Barat, ya. Dan yang baik-baik dari negara-negara di Asia atau di negara-negara lain tidak akan disiarkan. Yang buruk saja disiarkan. Yang buruk tentang Iran, yang buruk tentang Korea Utara, yang buruk tentang Cina, yang buruk tentang Indonesia, itu saja yang disiarkan. Yang baik tidak akan disiarkan. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang hubungan internasional seperti itu, kita harus waspada, ya. Dan bagaimana kaitan dengan Pancasila yang ditanyakan tadi, ya. Ideologi itu dianut oleh bangsa itu, tapi dia bukan kitab suci, ya. Karena dia itu abstrak, ya. Dia ada pada jiwa orang, apakah betul sikap perilakunya sesuai dengan yang ditulis. Itu bukan masalah yang mudah, ya. Saya beri contoh. Banyak pimpinan partai di Indonesia memberi nama partainya Partai Demokrasi. Ya, misalnya Partai Demokrasi Perjuangan, partai itu ini. Cari kalau ada di dalam partai itu tentang demokrasi. Ini cara kita mengukur, ya. Orang kongres saja tidak pernah, ya. Kalau ada orang yang mengkritik pimpinannya langsung dipecat. Ini contoh, ya. Jadi, tapi dia menulis partainya namanya Partai Demokrasi, ya. Tapi tidak boleh orang berdemokrasi di situ. Itu contoh, ya. Kalau kita bicara tentang Pancasila, kan, itu kan ada dalam Pancasila kerakyatan, ya, tentang demokrasi, tapi tidak dilaksanakan oleh si pemimpin-pemimpin partai. Karena itu sekali lagi saya mengatakan salah satu unsur atau anasir yang merusak Pancasila ini adalah pemimpin-pemimpin partai. Kenapa? Karena dia tidak mau Pancasila itu menjadi jalan hidupnya, tapi hanya menjadi alat politiknya. Itu sebenarnya katakan salah satu anasir yang akan merusak Pancasila adalah inkonsistensi daripada pemimpin-pemimpin partai itu, ya, dalam menjalankan Pancasila itu. Karena tidak ada korelasi kata-katanya dengan perbuatannya, yaitu. Lalu yang terakhir, Pak, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap Pancasila ini? Apakah memang harus urgent kita melakukan rencana undang-undang itu, ataukah kita seperti apa? Pak, jadi Pancasila itu adalah dalam kerangka negara dan politik, ya. Di dalam agama Islam, ya, semuanya sudah ada, kan. Misal musyawarah, ya, suro bainahum katanya dalam Al-Quran, ya, musyawarah. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada, ya, zakat, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, macam-macam. Sudah ada, ya, kewajiban orang menjalankan syariat agamanya ada semua, ya, kemanusiaan ada semua. Jadi kalau Anda sebagai seorang Islam menjalankan agama Anda dengan baik, Anda sudah menjalankan Pancasila itu. Tapi bukan menjadi bahan perdebatan, ya. Bahan perdebatan itu
Dia kan hanya mencari popularitas untuk kemenangan politik, ya. Dengan membuat musuh baru, ya. Musuh baru yang kalau Anda tidak Pancasila, itu adalah cara-cara orang Barat, ya. Membuat musuh baru. Misalnya setelah runtuhnya Uni Soviet, dia mengatakan sekarang Islam musuh daripada dunia, ya. Nah, ini kita harus hati-hati, makanya dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara di dunia ini, kita harus kalau bangsa yang punya ideologi, kalau betul Anda punya ideologi Pancasila, Anda tidak membebek dengan bangsa lain, ya. Itu kalau betul Anda ini orang-orang Indonesia, mulai dari presiden, menteri-menteri, rakyat semua, betul Anda punya Pancasila, itu saja Anda pakai acuan, ya, untuk menyusun program-program